Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kartika Citra Permata Kai. NIM 2001113. Saya bersama dengan C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sederhana, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran agregat. Di sini permintaan dan penawaran agregat itu sebagai model analisis dalam teori ekonomi makro, terutama berkaitan dengan bagaimana tingkat harga itu ditentukan. Di sini selain itu juga akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menentukan permintaan dan penawaran agregat tersebut. Di sini kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari barang atau jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tingkat harga. Di sini diartikan sebagai jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang akan diminta. Sedangkan kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa ini diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen. Di sini artinya dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Naiknya tingkat harga bunga ini keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa, dan penurunan tingkat harga cenderung penawaran barang dan jasa. Dalam analisis permintaan dan penawaran agregat ini sedikit berbeda, di mana permintaan agregat diartikan sebagai penawaran diartikan sebagai penawaran dan barang jasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Di sini berarti penawaran agregat dalam suatu negara itu yang ditawarkan atau diproduksikan itu lebih penting bersumber dari ciri pokok konsep tersebut. Di sini fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat tersebut. Para ekonomi menyebut perubahan dalam penawaran dan permintaan agregat ini sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian tersebut. Guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat ini disebut guncangan penawaran atau supply shock, sedangkan guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan atau demand shock. Dalam pembahasan materi ini, permintaan agregat atau kata lain dengan agregat demand adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu, di mana nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud ini. Nilai keseluruhan yang ada digunakan untuk produk, barang dan jasa tersebut hingga level harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu-waktu tertentu. Kurva permintaan agregat ini atau nama lainnya itu agregat demand kurva adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbaik antara permintaan agregat dan tingkat harga bunga. Permintaan agregat memiliki jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama itu rumah tangga, bisnis, permintaan, dan sektor eksternal. Di sini dalam sebuah grafik kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah atau slope negatif. Kurva agregat demand atau dilambangkan AD. Kurva agregat demand ini atau kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dengan tingkat harga. Di sini kenapa sih kurva permintaan agregat miring ke bawah? Itu dikarenakan konsep kemiringan kurva permintaan agregat dengan kemiringan kurva permintaan di ilmu mikroekonomi itu sedikit berbeda. Dalam ilmu mikroekonomi membahas individu, sedangkan dalam ilmu makroekonomi membahas perekonomian secara keseluruhan. Di sini harga dalam mikroekonomi mewakili harga sebuah produk, di mana dalam mikroekonomi ekonom menggunakan sistem
istilah tingkat harga untuk mewakili berbagai harga dan berbagai produk dalam perekonomian tersebut. Kenaikan tingkat harga kita ini disebut sebagai inflasi, di mana dalam hal ini indikator untuk mengukurnya adalah PDB deflator. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa kenapa kurva tersebut permintaan agregat miring ke bawah, terlebih dahulu kita harus mencegah komponennya terlebih dahulu, kemudian menjelaskan hubungan masing-masing komponen terhadap tingkat harga bunga tersebut. Permintaan agregat terdiri dari permintaan dari 4 sektor utama. Yang paling penting itu konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Di sini secara keseluruhan tingkat harga berhubungan terbalik dengan komponen permintaan agregat tersebut, kecuali pengeluaran pemerintah. Efek tingkat harga terhadap konsumsi rumah tangga. Tingkat harga mempengaruhi kekayaan rumah tangga, kekayaan in real mereka meningkatkan ketika tingkat harga turun, itu menambah daya beli mereka. Di sini peningkatan daya beli tersebut mendorong rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya. Oleh karena itu, penurunan tingkat harga akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Jadi, efek sebaliknya juga berlaku, di mana tingkat harga yang lebih tinggi menurunkan konsumsi rumah tangga. Pendapatan real rumah tangga jatuh dan daya beli mereka akan melemah. Efek perubahan tingkat harga terhadap konsumsi rumah tangga ini melalui kekayaan real, ini kita disebut sebagai efek kekayaan. Jadi efek tingkat yang harga terhadap investasi bisnis, tingkat harga yang lebih rendah menurunkan permintaan uang. Di sini untuk membeli sejumlah barang dan kuantitas yang sama daripada sebelumnya. Pelaku ekonomi membutuhkan lebih sedikit uang. Di sini di pasar uang, penurunan permintaan uang dan akan mendorong harga uang itu akan turun, di mana dalam ekonomi harga dari sebuah uang adalah suku bunga. Jadi di sini tingkat harga yang lebih rendah itu akan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya investasi modal, di mana mendorong bisnis untuk meningkatkan investasi. Mereka tidak hanya itu, suku bunga ini juga mendorong rumah tangga untuk mengajukan pinjaman baru, di mana untuk beberapa item seperti rumah dan mobil itu rumah tangga membeli tidak secara tunai, melainkan dibiayai melalui pinjaman yang sudah diajukan tersebut. Oleh karena itu, ketika suku bunga rendah, rumah tangga juga akan cenderung meningkatkan belanja beberapa barang tersebut. Efek sebaliknya juga berlaku ketika tingkat harga naik. Ini mendorong suku bunga naik dan melemahkan investasi, bisnis, dan konsumsi rumah tangga tersebut. Dalam permintaan dan penawaran agregat ini, Anda juga dapat menggunakan persamaan Fisher, di mana untuk memahami hubungan antara tingkat harga atau inflasi dengan suku bunga. Fisher ini mendefinisikan suku bunga nominal itu sama dengan tingkat inflasi tambah suku bunga real. Di sini suku bunga nominal adalah harga yang harus Anda bayar ketika meminjam uang. Dari persamaan tersebut kita tahu ketika tingkat inflasi naik, suku bunga nominal juga naik, dan ketika itu turun, suku bunga nominal juga akan turun. Efek harga terhadap pengeluaran pemerintah itu tidak ada korelasi antara tingkat harga dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah di sini diartikan sebagai kebijakan diskresioner dan lebih ditentukan oleh proses politik. Oleh karena itu, kita mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah sebagai pengeluaran otonom yang di mana nilainya tidak tergantung pada kondisi perekonomian. Efek tingkat harga ini juga terhadap ekspor neto. Ekspor neto ini sendiri adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor, di mana penurunan tingkat
di mana penurunan tingkat harga menunjukkan barang-barang domestik menjadi lebih murah, di mana itu akan menarik pembeli asing dan mendorong mereka untuk meningkatkan permintaan tersebut. Sebagai hasilnya, ekspor meningkat. Di sisi lain juga penurunan tingkat membuat barang dan jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan asing itu akan menjadi kurang menarik bagi pembeli domestik. Akibatnya impor itu akan berkurang. Jadi secara umum ketika tingkat harga turun, ekspor neto akan meningkatkan. Sebaliknya ketika tingkat harga naik, harganya akan menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva tersebut. Sementara itu, perubahan faktor lain menggeser kurva. Beberapa faktor di sini meningkatkan permintaan agregat dan karenanya menggeser kurva ke kanan. Mereka termasuk kebijakan fiskal ekspansif di mana pemerintah menstimulus permintaan agregat dan meningkatkan pengeluaran agregat ini dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, di mana peningkatan pengeluaran memiliki efek seperti efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Di sini sebaliknya tarif pajak yang lebih rendah berdampak tidak langsung pada permintaan agregat, yaitu melalui peningkatan agregat yang melalui display ICOM rumah tangga dan peningkatan keuntungan bisnis. Di sini kebijakan moneter atau moneter ekspansi itu berkaitan dengan bank sentral, di mana menstimulus pemerintah agregat dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Opsinya di sini adalah dengan memotong suku bunga kebijakan, mengurangi rasio cadangan wajib, dan melakukan operasi pasar terbuka melalui pembelian surat-surat berharga pemerintah. Itu semua mendorong suku bunga di dalam perekonomian turun dan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. Di sini peningkatan kekayaan rumah tangga itu mendorong rumah tangga untuk membelanjakan lebih banyak uang daripada barang dan jasa. Konsumen lebih optimis, di sini merasa lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan. Itu akan mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dan pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa itu lebih optimis. Jika perusahaan melihat keuntungan masa depan membaik, mereka kemungkinan besar akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek modal. Depresiasi itu membuat barang domestik lebih murah bagi pembeli asing dan mendorong mereka meningkatkan permintaan, di mana sebagai hasilnya ekspor meningkat. Di sisi lain, depresiasi membuat harga barang impor lebih mahal. Di sini pembeli domestik akan mengurangi permintaan terhadap mereka atau impor akan menurun. Jadi secara keseluruhan depresiasi meningkatkan ekspor neto dan permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat itu meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik dan mendorong ekspor. Di sini mengasumsikan impor adalah konstan pertumbuhan global yang lebih kuat meningkatkan ekspor neto. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi agregat demand tersebut. Yang pertama, perubahan suku bunga. Di sini naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dalam para pembisnis. Menurutnya, suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang berharga seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Di sini dalam kondisi seperti ini, pengeluaran yang terjadi cenderung menurunkan atau melambatkan
kenaikan harga yang akan dipengaruhi jumlah pengeluarannya. Yang berikut itu ada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini saat pendapatan nasional memang sedang meningkat dan maka pendapatan setiap rumah tangga akan turut meningkat, di mana di saat ini seperti inilah permintaan agregat akan turut meningkat. Sebaliknya penurunan pendapatan nantinya akan berimbas pada penurunan jumlah agregat demand tersebut. Ketika suatu negara masuk ke dalam jurang resesi, maka kondisi tersebut akan sangat berdampak pada agregat demand tersebut. Bila masyarakat merasa kondisi ekonomi dan negerinya sedang aman, maka mereka akan cenderung belanja lebih banyak, yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tabungannya. Namun saat ini resesi terjadi, maka masyarakat akan cenderung berupa meningkatkan jumlah tabungannya. Yang berikut itu perubahan ekspektasi inflasi, di mana bila suatu negara sedang mengalami peningkatan suatu inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri bila masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi. Maka mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi meningkat lebih tinggi. Kondisi tersebut akan menyebabkan agregat demand menjadi meningkat, di mana sebaliknya bisa masyarakat merasa harga komoditas akan segera mengalami penurunan. Yang berikut perubahan nilai tukar mata uang. Di sini nilai mata uang akan turun meningkat, dampak besar pada agregat demand tersebut bila nilai mata uang dalam suatu negara tertentu sedang anjlok, maka harga barang tertentu akan semakin mahal, khususnya barang impor. Di sini sebaliknya bila mata uang sedang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih murah. Baiknya turunnya harga ini akan dipengaruhi nilai agregat demand-nya. Jadi cara menghitung agregat demand itu terdapat beberapa hal yang harus diketahui dalam menghitung standar agregat demand tersebut, yaitu dengan rencana biaya pengeluaran untuk produk barang atau jasa itu dilambangkan C, rencana pengeluaran yang digunakan itu untuk investasi itu I, anggaran pengeluaran pemerintah itu G, kegiatan ekspor itu X, dan kegiatan impor itu M. Jadi rumusnya itu AD sama dengan C tambah I tambah G kali X kurang M. Jadi di sini kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis yang dari berhubungan antara harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi tetap ada, biasanya modal kurva penawaran agregat jangka pendek. Jadi memiliki kemiringan ke atas, yang berarti bahwa harga yang lebih tinggi akan mendorong lebih banyak pasokannya. Jadi dalam para ekonom mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau pada potensi output PDB potensial atau kapasitas produksi potensial. Di sini apa sih yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat? Di sini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Oke, sekian hasil presentasi saya mengenai pembahasan permintaan dan penawaran agregat. Sekian dan terima kasih.